Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi khusus pada segitiga siku-siku. Jadi misalkan nih, segitiga ABC siku-siku di B. Jadi walaupun soalnya misalkan tidak menuliskan siku-sikunya di B, biasanya siku-sikunya itu terletak pada huruf yang di tengah. Kalau misalkan di sini, karena di sini huruf B-nya di tengah, berarti yang sebagai siku-siku adalah huruf B-nya. Tahu kan kalau segitiga siku-siku itu bagaimana bentuknya? Jadi seperti ini bentuk segitiga siku-siku. Ada salah satu siku di salah satu sudutnya. Nah, karena siku-sikunya di B, berarti siku-sikunya kita simbolkan dengan B. Kemudian untuk yang lain bisa kita namakan sesuai dengan apa yang sudah tertera di soalnya. Misalkan kalau A di sini C, atau bisa dibalik C di sini A. Nah, kemudian selain sudut kita juga mengenal yang namanya sisi. Jadi misalkan kalau misalkan sudut A, ada sudut A, di depannya sudut A itu apa? Yaitu sisi B C, atau biasa kita simbolkan dengan huruf kecil A. Di depannya sudut B, berarti ada sisi AC, atau biasa kita simbolkan dengan B kecil. Kemudian di depannya sudut C, itu ada C kecil. Nah, jadi biasanya kalau yang di depan siku-siku ini, bukan biasanya, tapi memang ini disebut sebagai sisi miring. Jadi sisi yang di depan sudut siku-siku itu namanya sisi miring. Nah, oke. Nah, di sini yang bisa diambil nilai perbandingan trigonometri hanya yang A sama C. Kalau B kan itu sudah siku. Jadi kita ambil yang sudut A atau sudut C. Nah, di sini Pak Guru hanya kasih gambaran untuk yang sudut A saja. Misalkan perbandingan pertama itu dinamakan dengan sinus, atau biasa disingkat dengan sin sudut A. Sudut A yang mana ya? Berarti sudut A yang di sini. Perbandingan sin A itu sisi depannya sudut A. Sisi depannya sudut A dibagi dengan sisi miring. Sisi miring yang mana? Yang ini. Atau biasa disingkat kalau misalkan susah untuk menghafal, depan dibagi dengan miring. Kalau untuk sin, depannya A apa? Yaitu huruf A kecil. Kemudian sisi miring siapa? Yaitu huruf B kecil. Kemudian lanjut di kosinus. Cos biasanya kita lambangkan dengan kosinus A. Itu perbandingannya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya sudut A yang mana? Ya, sisi sampingnya di sini. Berarti itu huruf kecil C dibagi dengan sisi miring. Sisi miring yang mana? Yaitu huruf B. Atau biasa kita singkat dengan samping dibagi miring. Nah, untuk tangan itu sisi depan dibagi sisi samping, atau biasa disingkat depan per samping. Depannya A siapa? Depannya A itu ada huruf A kecil, kemudian sampingnya huruf A itu ada huruf C kecil. Nah, kalau misalkan diganti dengan sudut lain, misalkan sudut C, ya berarti kita melihat dari sisi sudut C. Kemudian lanjut di kosekan. Kosekan artinya itu kebalikannya dari sinus. Sinus kan awalnya kan depan dibagi miring. Kita balik menjadi miring dibagi depan. Miring dibagi depan sama dengan awalnya A per B menjadi B per A. Kemudian sekan. Sekan itu kebalikannya dari kosinus. Kalau kosinus samping dibagi miring, kalau sekan itu miring dibagi samping. Kalau misalkan awalnya kosinus C per B menjadi B per C. Terakhir, kotangan. Kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Kalau misalkan awalnya tangan itu depan per samping, maka kita balik samping per depan. Kalau misalkan awalnya A per C, kita balik menjadi C per A. Oke, sekarang kita lanjut di contoh pertama. Jadi diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di B seperti gambar berikut. Jadi pada gambar
ternyata sudah diketahui semua panjangnya. Ternyata panjang AB itu 1, panjang BC itu 2, panjang AC itu akar 5. Nah, yang sisi miring itu yang mana? Ya yang ini, yang di depannya sudut siku ini sisi miring. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan 6 perbandingan trigonometri, ya berarti dari sinus, kosinus, tangen sampai terakhir tadi, untuk sudut A dan sudut C. Ambil dulu untuk sudut A. Untuk sudut A, yang kita ketahui yang pertama, perbandingan pertama itu sinus A. Sinus itu perbandingannya apa? Itu depan per miring. Depannya sudut A itu ada angka 2, miringnya itu ada akar 5. Nah, itu seperti biasa begini saja boleh. Kemudian setelah sinus ada kosinus. Kosinus A. Kalau kosinus perbandingannya kan samping per miring. Sampingnya sudut A itu ada angka 1. Nah, sisi miringnya berapa? Yaitu akar 5. Setelah kosinus ada tangen A. Tangen kan perbandingannya antara depan per samping. Depannya sudut A itu ada angka 2. Sampingnya sudut A itu ada angka 1. Nah, setelah itu kita masuk di kosekan A. Ingat, kosekan itu adalah kebalikan dari sin A. Kalau sin A depan per miring, kalau kosekan miring per depan. Tinggal kita balik saja angkanya. Akar 5 per 2. Kemudian setelah kosekan ada sekan A. Sekan ya berarti kebalikan dari kosinus A. Kalau misalkan kalau awalnya samping per miring, berarti miring per samping. Tinggal kita balik saja. Awalnya 1 per akar 5 menjadi akar 5 per 1. Hasilnya berapa? Akar 5. Terakhir kosekan berarti terakhir kotangan A. Kotangan A awal itu kebalikannya dari tangan A. Kalau misalkan awalnya depan per samping, berarti samping per depan. Kalau awalnya 2 per 1 menjadi 1 per 2. Ini 2 per 1 hasilnya kan 2. Nah, kalau misalkan menemukan ada akar sebagai penyebut, kita sederhanakan supaya akarnya naik ke atas. Ya berarti kita kali akar 5 per akar 5. 2 kali akar 5 menjadi 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5. Ya akarnya hilang menjadi per 5. Sama kayak ini. Supaya akarnya naik ke atas, berarti akar 5 per akar 5. 1 dikali akar 5 ya akar 5 per akar 5 kali akar 5. Akarnya hilang menjadi 5. Nah, setelah untuk sudut A, sekarang kita berlanjut untuk sudut C. Ingat, kalau tadi kita berdiri di sudut A, sekarang kita berdiri di sudut C. Pertama apa? Sin sudut C. Ingat, sin itu depannya C itu ada angka 1, kemudian di sampingnya ada angka 2, sisi miringnya tetap yaitu akar 5. Sinus C sama, depan per miring. Tapi bukan lagi depannya A, tapi depannya C. Depannya C ada angka 1. Per miringnya berapa? Akar 5, berarti 1 per akar 5. Setelah sin ada cos C. Samping per miring. Sampingnya sudut C itu ada angka 2, berarti 2 per miringnya akar 5. Setelah kosekan ada tangen A. Tangen kan perbandingannya depan per samping. Di sini C. Ingat, yang kita lihat itu di sudut C. Depan sudut C ada angka 1, kemudian sampingnya ada angka 2. Setelah tangen, masuk di kosekan A. Sama, miring per depan, tapi kita melihat dari sudut C. Sudut C-nya itu miringnya berapa? Akar 5. Depannya ada angka 1. Akar 5 per 1 yaitu akar 5. Habis itu sekan A sama dengan miring per samping. Ini C lagi. Ya, salah terus. Miringnya kan akar 5 per sampingnya berapa? Yaitu ada angka
2. Setelah sekan, kotangan C. Kotangan itu perbandingannya samping per depan. Sampingnya C siapa? Yaitu ada angka 2. Depannya C itu ada angka 1, 2 per 1 hasilnya 2. Ingat, jangan ada akar yang menjadi penyebut ya. Berarti kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 menjadi akar 5 per 5. Ini juga kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 menjadi 2 akar 5 per 5. Oke, sudah selesai. Terakhir. Jadi ini agak panjang jawabannya. Jadi suatu segitiga ABC siku-siku di B. Ingat, siku-siku di B. Berarti kita siku-sikunya di B. Jika diketahui tangan sudut A itu adalah 4/3, hitung nilai perbandingan trigonometri yang lain untuk sudut A. Berarti kita disuruh mencari sinusnya berapa, kosinusnya berapa. Kan sudah ada tangan A-nya itu 4/3. Jadi caranya bagaimana? Pertama, kita tulis. Berarti tangan A sesuai yang diketahui sama dengan 4/3. Perbandingannya tangan kalau tidak salah itu adalah depan per samping. Artinya depannya sudut A itu angka berapa? Itu ada angka 4. Berarti depannya sudut A ada angka 4 ya. Berarti kita tulis di sini 4. Kemudian sampingnya sudut A itu ada angka 3. Sampingnya sudut A berarti di sini. Berarti di sini ada angka 3. Nah, ternyata ada yang belum diketahui yaitu sisi miring. Ini berapa? Kita cari tahu dulu supaya kita bisa tahu berapa sinus, kosinus dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana? Ingat kembali tentang pelajaran Pitagoras. Untuk mencari panjang sisi miring, kita simpulkan saja miring pangkat 2 didapatkan dengan kuadratnya depan, berarti depan pangkat 2 ditambah samping pangkat 2. Jadi untuk mendapatkan sisi miring, kita bisa mencari dengan miring pangkat 2 sama dengan depan pangkat 2 tambah samping pangkat 2. Kalau misalkan yang hilang itu depannya, berarti kita tinggal ubah saja anunya. Berarti depan pangkat 2 sama dengan miring pangkat 2 dikurang samping pangkat 2. Kalau sampingnya yang hilang, berarti samping pangkat 2 sama dengan miring pangkat 2 dikurangi depan pangkat 2. Nah, di soal ini kan miring yang hilang. Berarti kita ambil rumus yang pertama. Berarti miring pangkat 2 sama dengan depan pangkat 2 ditambah samping pangkat 2. Depannya berapa? Itu ada angka 4. Berarti 4 pangkat 2 ditambah sampingnya 3. 3 pangkat 2 sama dengan berapa? 16 ditambah 9. Miring pangkat 2 sama dengan 25. Ingat, yang kita cari itu panjangnya sisi miring, bukan pangkat 2-nya. Karena di sini masih pangkat 2, berarti kita akarkan semua. Berarti miring pangkat 2 kita akarkan. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang. Berarti di sini kita akarkan, akar 25. Kalau begini kan sudah habis, berarti miring sama dengan akar 25 berapa? Yaitu 5. Artinya panjang sisi miring di sini kita dapatkan ada angka 5. Bahkan kita sudah dapat sisi sampingnya berapa, sisi depannya berapa, sama sisi miringnya berapa. Berarti tinggal kita tulis. Sinus A itu kan depan per miring. Depannya berapa? Itu ada angka 4. Miringnya yang kita dapat tadi yaitu ada angka 5. Habis sinus, kosinus A. Samping per miring. Sampingnya itu ada angka 3. Miringnya itu ada angka 5. Setelah itu tangan A. Ya, tangan sama seperti di soal, berarti depan per samping. Kita tulis ulang saja 4/3. Ini yang diketahui di soal. Setelah tangan ada kosekan A. Kosekan kebalikannya sin. Berarti miring per depan sama dengan 5/4. Habis kosekan, sekan A itu kebalikan dari kosinus, berarti miring per samping sama dengan kebalik. Kita tinggal dibalik saja. 5/3. Terakhir, kotangan A. Kotangan A itu adalah kebalikan dari tangan.
berarti samping per depan. Awalnya 4/3 menjadi 3/4. Oke, cukup sekian saja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.